Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor, cerita dari Dioseta. Yang mau berkunjung, aku sertakan linknya bisa dilihat di deskripsi. Kisah ini menceritakan tragedi sumpah pocong yang terjadi di suatu desa tahun 1992. Mari kita dengar kisahnya. Sumpah pocong. Sumpah pocong menjadi awal dari teror yang terjadi di salah satu desa di Jawa Timur. Mereka layaknya diperlakukan seperti orang untuk dimakamkan, dimandikan, disolatkan, dan dibungkus dengan kain kafan. Gila orang-orang itu, sudah gila. Gumam bapak. Itu kenapa pak? Kok menakut-nakutin? Tanyaku. Bapak tidak segera menjawabku. Dia masih melirik-lirik di antara warga desa lainnya sambil melihat pada kedua orang yang sekarang sudah terbungkus kain kafan. Sumpah pocong, jawab bapak. Mereka adalah Pak Hadirin, suami dari Bu Denok, dan Imah, anak dari Pak Raji. Saya sempat mendengar Pak Rusli sudah bertemu dengan mereka untuk menengahi permasalahan mereka. Namun saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Setelah terbukti bahwa janin di perut anak sundal itu bukan anak saya, keluargamu juga harus meninggalkan desa ini malam ini juga, teriak Pak Kadirin yang sudah terbungkus kafan. Ia pun segera mengambil posisi di sebuah tikar yang telah disiapkan bersama beberapa saksi. Pak, Ima gimana Pak? Ima takut. Rengek Ima ketakutan untuk melakukan ritual itu. Aku sedikit iba melihatnya. Umurnya yang baru belasan tahun sudah harus menghadapi masalah sepelik ini. Dari desas-desus warga saya baru tahu bahwa Ima hamil dan menuduh Pak Kadirin yang menghamilinya. Pak Kadirin dengan jelas membantahnya. Sudah beberapa hari pertikaian di antara keluarga mereka terus berlanjut hingga tidak menemukan titik temu. Pak Raji yang terus berusaha menuntut keadilan terus mendesak Pak Kadirin untuk mengaku. Sampai akhirnya Pak Kadirin menantang Imah untuk melakukan suatu ritual yang lama tidak terdengar di desa kami. Sumpah pocong. Kamu yakin tidak berbohong kan mah? Tanya Pak Raji. Imah jujur pak, ucapnya sambil menangis. Kalau kamu jujur, kamu akan selamat. Bapak akan menjaga kamu, hibur Pak Raji. Imah tidak punya pilihan. Sepertinya Pak Raji pun sudah terdesak. Kalau dia menghindar, maka anaknya akan menjadikan warga desa sebagai pembohong. Wanita murahan dan harus hidup penanggung beban itu bersama anak yang dikandungnya. Apalagi nama keluarga mereka juga ikut rusak. Suasana saat itu rumah Pak Rusli menjadi hening. Tidak ada suara bisik-bisik sedikit pun di gelapnya malam saat itu. Semua penasaran menyaksikan ritual itu dengan hening. Hingga akhirnya Ustadz Ramli menyelesaikan mantranya. Monggo Ima, ucapkan sumpahmu, ucap Ustadz Ramli. Ima terisak menahan rasa takutnya, namun ia menegarkan diri untuk membuka mulutnya. Saya Ima bin Rajirin dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun yang melakukan sumpah mubahala. Wallahi billahi taulahi, laknat Allah atas diriku dan matilah aku saat ini juga bila aku berdusta. Anak yang berada di kandungan saya adalah anak Pak Kadirin. Seketika angin dingin terdengar di antar kami. Ucapan Imah dengan isak tangis terdengar lirih di telinga kami. Masih berani berbohong juga anak sundal, umpat Pak Kadirin. Ini masih dalam ritual Pak. Sekarang ucapkan sumpah Bapak, perintah Ustadz Ramli. Wajah Pak Kadirin seketika terlihat tegang, matanya memandang ke satu arah dan mulai terlihat pucat. Kenapa Pak? Ayo bacakan sumpah Bapak, ucap Ustadz Ramli. Pak Kadirin menoleh ke arah Imah, namun wajahnya malah terlihat ketakutan. Pak, cepat bacakan sumpahnya, jangan bilang Bapak takut.
ucap Budenok istrinya dengan wajah kesal setengah mati. Pak Kadirin terlihat menelan ludah. Bapak mau menarik ucapan Bapak tadi? Tawar Ustadz Ramli. Enggak, teriak Budenok. Bapak nggak salah, dia akan buktikan di sini. Mendengar ucapan istrinya, Pak Kadirin pun akhirnya membacakan sumpah yang sudah tertahan di tenggorokannya. Saya Kadirin bin Hasbin dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun yang melakukan sumpah membahala. Wallahi billahi taulahi, laknat Allah atas diriku dan matilah aku saat ini juga bila berdusta. Bahwa aku benar tidak melakukan apapun yang dimaksudkan oleh Imah. Anaknya bukan anak saya. Bila saya berbohong, saya Pak Kadirin terlihat pucat saat ingin mengucapkan kata-kata terakhirnya. Saya tidak akan terbangun dari wujud pocong ini. Tiba-tiba perasaan aneh terjadi lagi dengan datangnya angin dingin di sekitar tengkuk kami. Setelah menerima sumpah itu, Ustadz Ramli pun mengelilingi tubuhnya sambil membacakan doa. Tak lama kemudian mereka berdua pun tertidur dan Ustadz Ramli pun menutupi wajah kedua orang itu dengan selambar kain putih. Saat tengah malam akan ada salah satu dari mereka yang tidak terbangun, ucap Ustadz Ramli. Wajah Budenok dan Pak Raji saat itu terlihat pucat menahan rasa tegang akan hasil dari sumpah pocong ini. Tengah malam masih lama. Kami pun merasa harus tetap berada di tempat itu sebagai saksi atas ritual ini. Sudah 3 hari pasca kejadian sumpah pocong antara Kadirin dan Imah, sama sekali tidak ada yang membayangkan hasil dari ritual yang sudah sangat lama tidak ada yang pernah melakukan itu. Tepat saat malam melewati puncaknya, Ustadz Ramli membuka kain putih yang menutupi wajah Imah dan Kadirin. Namun tidak ada dari mereka berdua yang terbangun. Mereka berdua meninggal. Seluruh warga kebingungan. Pak Raji dan Budenok menangis menuntut jawaban Pak Ustadz Ramli. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi Ustadz Ramli pun bingung. Penyesalan muncul di wajah Budenok dan Pak Raji. Paginya pemakaman pun dilakukan. Warga tidak terlalu banyak berbicara pada Pak Raji dan Budenok. Mereka lebih banyak bergunjing sesama warga, menilai tentang hasil sumpah pocong ini. Namun setidaknya warga desa menganggap pemakaman ini adalah akhir dari konflik ini. Tapi ternyata mereka salah. Suatu malam, aku dan beberapa warga sedang menonton tayangan sepak bola di pos. Di masa itu, televisi masih merupakan barang mewah dan tidak semua orang bisa memilikinya. Pos ronda adalah tempat favorit kami untuk menonton televisi saat ada tayangan-tayangan yang ramai. Saat malam semakin larut, ada seorang anak bernama Ragil yang menatap ke arah jalan yang berdekatan dengan kebun pisang. Wajahnya pucat dan hanya melihat ke arah itu. "Gil, kenapa? Ngapain, lihat aja." Aku mengigaskan telapak tangan di hadapan matanya. Mas, aku pulang dulu ya," ucapnya terlihat ketakutan. Kami pun curiga dan menoleh ke arah yang membuat Ragil ketakutan seperti itu. Tidak jauh dari tempat kami berada, di jalan desa yang bersebelahan dengan kebun pisang, terlihat sesosok pocong yang melayang perlahan melintasi jalan desa. Pocong! Semua yang melihatnya dengan jelas, sosok makhluk yang terbungkus kain kapan lusuh yang melayang. Saat menyadari penampakan itu, seketika pemuda yang berkumpul di tempat itu membubarkan diri dan lari terbirit-birit menuju rumahnya masing-masing. Aku dan Yono pun terpaksa memutar untuk sampai ke rumah. Berikutnya kabar mengenai penampakan pocong itu menyebar ke warga desa. Namun cerita dari pemuda pos ronda saat itu hanya menjadi cerita biasa di desa Patirejo. Sampai pada malam berikutnya sesuatu terjadi. Suara ketukan terdengar di rumah Yono di malam hari. Saat itu Yono dan orang tuanya sudah tidur.
Ibu Yono tahu suara ketukan itu bukan berasal dari rumahnya. Namun karena ketukan itu terus terdengar, ia pun terbangun dan mencoba mengintip dari tirai rumahnya. Benar, ketukan itu berasal dari depan rumahnya, rumah Bu Denok. Namun Ibu Yono tidak pernah membayangkan apa yang dilihatnya. Kini ia tahu mengapa tetangga di depan rumahnya tidak membuka ketukan pintu itu. Pemandangan yang ia lihat saat itu seketika membuatnya lemas. Di hadapannya ada pocong yang tak henti-hentinya mengetuk pintu rumah Bu Denok. Makhluk yang terbungkus kain kapan itu berdiri di depan pintu dan mengeluarkan tangannya yang membusuk dan terus mengetuk pintu rumah Bu Denok. Ia tidak bisa membayangkan betapa takutnya Bu Denok yang tinggal seorang diri dan mengetahui ada sosok pocong yang mengetuk pintu rumahnya. Ibu Yono pun memilih untuk menutup tirai jendelanya dan kembali ke kamarnya. "Kenapa, Bu?" tanya Ayah Yono yang juga terbang. "Ya, jangan keluar, Pak, ada pocong." "Ah, kamu ngawur." Ayah Yono ingin memastikan ucapan istrinya itu, namun istrinya tetap di dalam kamar. Ia takut jika pocong itu sampai berbalik dan menuju ke rumahnya. Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali saja. Malam berikutnya giliran rumah Ragil. Saat itu Ragil sendiri yang mendengar suara ketukan pintu. Sebenarnya ia terkejut dengan suara ketukan yang terjadi di tengah malam itu. Namun karena merasa terganggu, ia pun membuka pintunya dan mendapati bahwa yang mengetuk itu adalah sosok pocong yang jadi perbincangan warga. Wajahnya pocong itu menghitam seolah-olah sudah membusuk. Ragil mencium sendiri bau amis dari sosok yang terbungkus kain kapan itu. Entah apa yang terjadi setelahnya. Tapi saat paginya Ibu Ragil menemukan Ragil terbaring tak sadarkan diri di pintu rumahnya. "Sumpah itu pocong, mukanya serem," saksi Ragil. Saat itu desa Patirejo mulai cemas dengan teror sosok pocong yang sudah terjadi selama berhari-hari. Ada yang melihat pocong itu melayang melintasi desa, ada rumah yang diketuk tanpa henti, dan bahkan ada yang berpas-pasan di tengah jalan saat memasuki desa. Pak Indri namanya. Ia merantau ke kota untuk bekerja dan pulang beberapa bulan sekali untuk menemui orang tuanya. Saat itu Indri baru turun dari angkutan umum. Ia berjalan melintasi jalan desa hingga memasuki gapura desa Patirejo. Dari jauh samar-samar ia melihat seseorang berdiri sedang memperhatikan. Sosok Indri merasa tidak nyaman. Ia merasa aneh pada orang yang menatapnya. Saat semakin dekat, tiba-tiba orang yang menatapnya itu tiba-tiba menghilang. Indri pun bingung, tapi saat itu dia juga mencium bau busuk. Seketika Indri merinding sejadi-jadinya, membuat Indri merasa semakin panas dingin. Dan ada cairan yang menetes dari belakang. Ia pun menoleh ke belakang dan terlihat sosok pocong. Indri pun lari pontang-panting terengah-engah dan berteriak meminta tolong. Setiap mengingat sosok pocong itu terlihat masih mengikuti hingga di dekat pos. Ada beberapa pemuda yang menghampirinya. Lelaki yang menghampirinya tadi rupanya meminta bantuan pada warga untuk membantu Indri. Setelah diberitahu Indri apa yang dia lihat dan saat sudah banyak warga di sana, pocong itu pun tak lagi terlihat. Kejadian Indri semakin meresahkan. Ketika keesokan harinya Indri sakit dengan luka aneh di kulit bekas tetesan ludah pocong itu. Rasa gatal di tubuhnya tidak mau hilang dan terus mengeluarkan bau busuk. Keresahan warga pun semakin memuncak. Mereka mencoba melindungi diri dengan menaburkan garam kerasak di sekitar rumah mereka agar tidak datang ke pocong itu. Mereka juga sering mengadakan pengajian berharap pocong itu tidak lagi mengganggu warga. Tapi rupanya usaha mereka tidak menghasilkan banyak hasil. Malah ada yang mengaku rumahnya didatangi sosok pocong itu. Pak Rusli pun mengumpulkan perangkat desa dan warga yang berpengaruh untuk membahas tentang hal ini. Ustadz Ramli pun diundang untuk membahas tentang sosok pocong tersebut. Pertemuan itu membahas kemunculan pocong itu
Dengan sumpah pocong yang dilakukan oleh Imah dan Kadirin, tak ada cara lain selain menghadirkan kedua orang terdekat almarhum untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun hal yang tidak terduga pun mereka temukan. Bu Denok memang terlihat trauma saat didatangi sosok pocong itu. Namun sejak saat itu ia selalu mendapat mimpi bahwa ia didatangi oleh suaminya. Menurutnya dalam mimpinya itu Kadirin masih mempertahankan bahwa ia tidak bersalah. Bu Denok hanya sedih melihat keadaan Kadirin dalam mimpinya. Ia selalu mengatakan bahwa ia menuntut keadilan. Tapi saat datang ke rumah Pak Raji, mereka pun terkejut. Pembahasannya sudah beberapa hari, Pak Raji sakit dan membuatnya tidak bisa meninggalkan kasurnya. Sakit, sudah hentikan, rintih Pak Raji. Bu Raji menceritakan keadaan suaminya yang selalu merintih kesakitan, bahkan saat tidur. Sudah ada beberapa obat-obat di meja yang menandakan bahwa Pak Raji telah mencoba pengobatan medis. Sebenarnya ada apa ini Bu? Tanya Ustadz Ramli. Saya nggak tahu Pak Ustadz, sudah kehilangan Ima. Sekarang suami saya jadi seperti ini. Jawabnya sedih. Ustadz Ramli pun meminta izin untuk memeriksa Pak Raji. Ia melihat kejanggalan pada penyakit yang dialaminya. Ada luka koreng di kulitnya yang terus mengeluarkan bau busuk. Tubuhnya kaku, kesadarannya terganggu. Pak Raji selalu berhalusinasi melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Pergi, teriak Pak Raji. Pak Raji menunjuk ke arah jendela. Ia benar-benar ketakutan dan berusaha menutupi matanya. Ustadz Ramli pun menoleh dan ia terperanjat melihat sosok pocong berdiri di luar dari balik jendela itu. Astagfirullahaladzim. Istighfar Ustadz Ramli. Ia pun membacakan ayat kursi dan doa-doa di tempat itu juga. Sosok pocong itu menghilang, namun Ustadz Ramli tahu pocong itu akan kembali lagi. Kini ia yakin kemunculan pocong itu berhubungan dengan Pak Raji. Sulit untuk membantu Bapak, ucap Ustadz Ramli pada Bu Raji. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Penyakit yang sudah menggerogoti tubuh Pak Raji dan dia diganggu makhluk halus. Saya bisa saja meminta bantuan kiai di pesantren untuk meruqyah Pak Raji. Tapi semua Allah yang menentukan. Penderitaan Pak Raji bisa berakhir dengan kesembuhan atau dengan kepergiannya. Jelas Ustadz Ramli. Bu Raji dan Pak Rusli mendengarkan pun cukup bingung. Tidak ada yang mengira Pak Raji yang sebulan lalu masih sehat kini terpuruk dengan penyakit yang mengerikan. Namun setelah mengetahui usaha medis yang dilakukan tidak berdampak, Bu Raji pun akhirnya menyerahkan pengobatan suaminya kepada Pak Ustadz. Kiai Gustaf namanya. Ia datang beberapa hari kemudian bersama beberapa santrinya atas permintaan Ustadz Ramli dan Pak Rusli selaku kepala desa. Ia datang bersama beberapa santri ke rumah Pak Raji. Sesuai menunaikan sholat maghrib, Kiai Gustaf dan para santrinya mendoakan Pak Raji dan membacakan ayat-ayat suci di kamar. Alunan ayat-ayat suci itu membuat Pak Raji meronta-ronta. Ia merasa tidak nyaman dan terus berteriak. Orang ini yang membuat masalah, teriak Pak Raji. Suara mengerikan terdengar dari tubuh Pak Raji. Jelas itu bukan suara Pak Raji. Gelap. Tiba-tiba listrik di rumah itu mati membuat gelap kamar Pak Raji dan para santri gelisah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua santri membaca istighfar dengan apa yang terjadi. Semua tenang, lanjutkan membaca ayat kursi kalian, perintah Kiai Gustaf. Ya. Daun jendela terbanting begitu saja. Angin kencang berembus bersama masuknya cahaya bulan yang sedikit mencapai kamar. Dan sekarang di sana ada pocong. Ia berdiri menginjak wajah Pak Raji yang tak mampu melawan. Pesanku, selesai jika orang ini sudah mati.
ucap sosok itu dengan suara yang keluar dari tubuh Pak Haji. Sementara pocong itu hanya diam menatap tajam pada Kiai Gustaf. "Aku tidak punya niat untuk berbicara dengan setan," ucap Kiai Gustaf yang dengan tegas membaca doa-doa dengan tasbih di tangan. Pocong itu terlihat tidak nyaman. Ia geram, suara arangannya terdengar membuat siapapun di ruang itu merinding. Tak lama kemudian pocong itu menghilang. Mereka hampir saja bernapas lega. Tapi tiba-tiba seorang santri berdiri. Ia menatap Kiai Gustaf dengan mata yang memutih. Kulitnya seketika memucat dan urat-urat di sekitar wajahnya menebal. Santri itu tertawa mengerikan dengan liurnya yang terus menetes dari mulutnya. "Mungkin kau mau mendengarkan bila santrimu yang berbicara." Kiai Gustaf geram. Ia meminta santri-santrinya memegangi santri yang kesurupan itu dan melakukan ruqyah padanya. Santri itu meronta-ronta dengan kekuatan yang tak masuk akal. Namun Kiai Gustaf menahannya tenaganya dengan doa-doa yang ia bacakan. "Kiai!" teriak salah satu santrinya. Santri yang kerasukan itu terkulai lemas, namun santri lainnya pucat melihat sesuatu di belakang Kiai Gustaf. Pocong Kiai!" Kiai Gustaf menoleh dan pocong itu tepat berada di belakang Kiai Gustaf. Wajahnya hitam yang sudah membusuk, bertatapan dekat dengan wajah Kiai Gustaf. Kali ini Kiai Gustaf terperanjat. Ia mundur, namun bukan mundur karena takut. "Bila tidak ingin berjanji denganku, setidaknya kau bisa menyampaikan kebenarannya. Ini adalah kutukan yang disebabkan olehnya sendiri," pocong itu berkata melalui tubuh Pak Haji. Namun sebelum Kiai membacakan doa-doanya lagi, pocong itu mundur dan pergi dan meninggalkan mereka. Ia benar-benar menghilang dari kamar itu. Tapi kali ini Kiai Gustaf memahami sesuatu. Kiai Gustaf meminta Pak Rusli dan Bu Raji untuk berkumpul bersama mereka. Ada sesuatu yang akan dia lakukan dan itu semua harus disaksikan oleh Bu Raji. Sebuah doa yang dipanjatkan dibacakan oleh Kiai Gustaf dan santri-santrinya. Segelas air putih yang telah didoakan diminumkan pada Pak Raji. Kali ini semua berjalan baik. Pak Raji pun membuka matanya dan mulai menyadari kesalahannya. "Ibu," ucap Pak Raji dengan lemah. "Alhamdulillah Pak," sambut Bu Raji dengan haru. Kiai Gustaf menghela napas dan sedikit membukukan wajahnya. "Bu, ikhlaskan Bapak ya. Bapak sudah berbuat salah yang tidak termaafkan," ucap Pak Raji. Maksud Bapak apa?" "Bapak sudah sadar, Bapak sudah sehat, sebentar lagi pasti sembuh," ucap Bu Raji. Pak Raji menggeleng mendengar ucapan itu. Bu Raji menoleh pada Kiai Gustaf. Ia hanya mengangkat tangannya sambil menunjuk agar Bu Raji terus memperhatikan ucapan suaminya itu. "Demi Ima, Bapak berbuat dosa. Ima mati karena dustanya. Tapi Kadirin..." Pak Raji menangis air mata penyesalannya. "Bapak yang meracuni Kadirin." Mendengar ucapan itu, Bu Raji, Pak Rusli, dan semua yang berada di tempat itu pun kaget. Kini mereka tahu penyebab mengapa sumpah pocong itu memakan 2 korban. Ima hamil, dia dijebak oleh Sasto, warga pendatang desa sebelah yang tiba-tiba menghilang. Ia dibawa ke sebuah gubuk, dia diperkosa oleh Sasto dan teman-temannya yang mabuk. Saat itu ia menyadari seorang diri di gubuk dengan tubuh yang sudah ternodai. Dan saat itu ia ingin pulang, ada Kadirin yang berada di tempat yang tak jauh darinya. "Ima cerita Pak?" "Enggak Bu, Ima enggak pernah cerita. Bapak tahu dari orang yang menjual minuman itu ke orang-orang itu. Saat Ima hamil dan menuduh Kadirin, Bapak tidak mau warga mengetahui kejadian Ima yang sebenarnya.
Saat sumpah pocong, Bapak memutuskan untuk membunuh Kadirin untuk membersihkan nama Ima. Astagfirullah, Pak. Semua orang di ruangan itu beristighfar. Bapak berdosa, Bu, pada Bu Denok, warga desa, dan juga sama Ima. Izinkan Bapak menebus dosa Bapak, ucapnya. Suara tangisan Bu Raji memenuhi ruangan itu. Ia tahu kepergian suaminya sudah tidak bisa dihindari. Setidaknya kali ini ia tidak pergi dengan tersiksa dan bisa mengakui dosa-dosanya sebelum kepergiannya. Malam itu Pak Raji menghembuskan napas terakhirnya. Kabar itu menyebar dengan cepat ke warga desa, termasuk ke Bu Denok. Dia yang mendengar pengakuan itu langsung dari Bu Raji yang ditemani Pak Rusli pun tak mampu menahan tangisnya. Kadirin gak salah apa-apa, suamiku gak salah, kenapa dia harus mati? Tangisnya saat itu. Namun Bu Denok berhati besar. Ia tidak melimpahkan kesalahannya pada Bu Raji dan menganggap bahwa Pak Raji sudah menerima balasan atas perbuatannya. Sepeninggal Pak Raji, cerita kemunculan pocong di desa Patirejo tidak lagi terdengar di telinga warga. Terlebih pengajian semakin rutin diadakan oleh warga. Selain untuk menolak hal-hal buruk di desa, mereka juga berharap kegiatan itu membuat warga semakin menjauhi hal-hal buruk dan selalu mengingat akan penciptanya. Cerita tentang pocong Kadirin sempat mengegerkan desa Patirejo selama beberapa bulan. Banyak yang mengaku masih melihatnya, namun warga yakin Kadirin sudah tenang di alam sana. Dan yang mereka lihat hanyalah sosok jin yang ingin melemparkan manusia atau malah hanya bualan semata. Yang pasti kisah ini telah berakhir dan menjadi pelajaran berharga bagi warga desa Patirejo. Selesai. Kejadian teror pocong ini sepertinya juga sempat terjadi di beberapa daerah. Banyak yang sudah viral dan menyebar di media sosial. Salah satunya yang paling mengerikan adalah munculnya sosok pocong Walisti, sang dukun ilmu hitam yang bangkit dalam sosok pocong. Mungkin kalian ada serupa mendengar cerita di tempat lain atau di desa kalian. Boleh kita obrolin di komen ya. Nanti kita coba bahas tentang sumpah pocong atau teror pocong di daerah kalian juga. Terus ikuti channel berita horor ini dan ikuti terus kisah-kisah horornya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari berita horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.